Halo adik-adik kelas 12, apa kabarnya? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih mengenai metabolisme, lebih tepatnya mengenai keterkaitan katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein ya. Nah, langsung saja. Yang pertama kita akan bahas mengenai katabolisme protein ya. Nah, kapan sih protein ini mengalami katabolisme? Oke, di katabolisasi jika karbohidrat dan lemak ini di dalam tubuh ini asupannya sudah tidak cukup ya. Jadi jumlahnya sudah tidak cukup sehingga untuk tetap dihasilkan energinya itu berasal dari protein yang terurai ya. Nah, kita lihat bagaimana prosesnya. Nah, yang pertama, protein kan molekul kompleks ya adik-adik di sini. Nah, dia akan mengalami penguraian dulu menjadi asam amino. Oke. Nah, asam amino ini nanti mengalami deaminasi. Deaminasi ini adalah pengurangan gugus amin ya, NH3 ini nanti akan dikurangi sehingga nanti akan dikeluarkan dalam bentuk urin setelah NH3 diubah menjadi urea dan dikeluarkan dalam bentuk urin ini melalui proses siklus ornitin ya adik-adik ya. Jadi hasil dari pencernaan protein akan mengalami proses yang pertama seperti ini. Yang kedua, nanti asam amino itu akan diubah menjadi asam ketoglutarat dan akan masuk ke dalam glikolisis. Nah, nanti di sana ada asam pirufat yang dihasilkan, kemudian masuk ke dalam siklus Krebs ya. Oke, sebentar kita lihat. Jadi, di sini asam amino itu kan ada beberapa macam ya. Nanti ternyata berbeda asam amino, berbeda juga proses yang dialami. Nah, jadi ada asam amino tirosin, fenilalanin akan diubah menjadi asam nanti fumarat yang masuk dalam siklus Krebs. Nah, ini tadi fumarat mana posisinya? Oke, ini ya. Nah, nanti sampai di sini masuk dalam siklus Krebs ya. Ini kan bagian dari siklus Krebs. Sementara asam amino metionin dan valin akan diubah menjadi suksinat. Nah, nanti di sini dalam proses tetap ini siklus Krebs ya. Dan arginin, prolin, histidin, glutamin akan diubah menjadi asam ketoglutarat. Ini. Nah, dia berperan nanti masuk ke dalam siklus Krebs. Ini tadi untuk katabolisme protein. Oke, adik-adik, sekali lagi untuk protein tadi dia mengalami perubahan dulu membentuk asam amino, kemudian asam amino mengalami deaminasi tadi di sini sehingga nanti dikeluarkan dalam bentuk urin. Sementara ada juga yang asam amino akan diubah menjadi asam ketoglutarat dan menjadi asam pirufat ya masuk dalam glikolisis sehingga nanti ikut dalam proses selanjutnya. Ada juga yang tadi asam aminonya langsung masuk ke dalam siklus Krebs setelah mengalami perubahan bentuk jadi fumarat, suksinat, asam ketoglutarat. Oke adik-adik, itu tadi katabolisme protein. Nah, sekarang kita masuk kepada katabolisme lemak. Nah, katabolisme lemak pertama, lemak ini ketika dia akan dihidrolisis dia membentuk gliserol dan asam lemak ya adik-adik. Gliserol dan asam lemak di mana gliserol nanti akan masuk ke dalam nih bagian dalam mengalami glikolisis di mana nanti gliserol diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat, kemudian mengalami proses selanjutnya membentuk asam pirufat. Ya, selanjutnya nanti sampai kepada rantai transport elektron ya adik-adik. Nah, sementara si asam lemak akan mengalami beta oksidasi nanti membentuk asetil-CoA. Nah, asetil-CoA yang nanti menjadi bahan untuk mengalami masuk dalam siklus Krebs ya adik-adik ya. Selanjutnya kita lihat nih. Lemak, katabolisme lemak akan menghasilkan energi lebih banyak. Nah, taunya dari lebih banyak itu bagaimana? Nah, kita lihat. Ini contoh ya, asam heksanoat itu atom karbonnya ada 6,
Nah, jika dia dioksidasi sempurna akan menghasilkan ATP sejumlah 44 ATP adik-adik ya. Nah, kita bandingkan dengan glukosa sama-sama 6 karbon. Oke, tersusun dari atom karbon sejumlah 6. Nah, kalau glukosa yang mengalami glikolisis katabolisme ya, dia hanya menghasilkan 36 ATP. Sementara asam heksanoat ini dari lemak menghasilkan 44 ATP. Nah, lebih banyak. Ternyata mengapa bisa terjadi? Oke, ini ya jawabannya adik-adik. Pertama kali, asam lemak dengan jumlah atom, kita berbicara ini asam lemak ya. Tadi kan asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak dengan jumlah atom C2N ya, ini adalah rumus menghasilkan jumlah asetil-CoA sejumlah N. Mengapa asetil-CoA? Nanti asetil-CoA yang akan masuk dalam siklus Krebs ya adik-adik ya. Nah, jadi asam heksanoat 6C berarti ada molekul asetil-CoA yang dihasilkan sejumlah 3 ya. Ini dari rumus, adik-adik sudah harus paham. Nah, selanjutnya asam heksanoat teraktivasi, dia harus mengalami aktivasi dulu dan di sana butuh 2 ATP untuk teraktivasi tadi. Mengapa teraktivasi? Karena dia akan menjadi asil CoA. Nanti asil CoA ini yang akan menjadi asetil CoA ya adik-adik. Nah, dalam proses tersebut, asil CoA mengalami 2 kali siklus. Nah, 2 kali siklus ini nanti siklus pertama, oke, kita lihat siklus pertama menghasilkan 1 molekul asetil CoA, kemudian FADH-nya dan NADH masing-masing 1, dan ada molekul butiril CoA, ini 4 atom C ya. Nanti 4 atom C akan diuraikan lagi menjadi 2 atom C, sehingga tadi ada 3 molekul asetil CoA. Nah, siklus yang kedua, nih, butiril CoA tadi yang dari sini akan dioksidasi menghasilkan 2 molekul asetil CoA, NADH dan FADH masing-masing 1. Oke, sampai di sini ya. Kita lihat sekarang, kita menghitung. Sehingga jumlah ATP yang dihasilkan, kita lihat dulu. Tadi NADH, FADH-nya ada 1, 2. Oke, jadi ada 2 FADH. NADH-nya ada 1, 2, ada 2 juga. FADH itu setara dengan 2 ATP, sementara NADH adalah 3 ATP ya, sehingga 2 kali 2, 4, tambah 6 menjadi 10 ATP. Nah, ingat tadi untuk mengaktifasi tadi, di sini butuh 2 ATP, jadi dikurangi untuk ATP total ya, maka hasil bersihnya 10 ATP dikurangi 2 ATP sehingga ada 8 ATP. Nah, itu masih tadi untuk membentuk asetil CoA adik-adik. Sekarang kita lihat kalau dia akan membentuk 3 dari 3 molekul asetil CoA tadi ya. Nah, kita lihat. Kan ada 3 molekul, berarti di sini 3 dikali siklus Krebs itu kita tahu di sini NADH-nya ada 1, 2, 3. Jadi 3 NADH, FAD berapa? 1, 1 FADH, dan ATP sini juga ada 1. Jadi untuk 3 kali, karena ada 3 molekul berarti 3 kali 12. Sini 3 kali 3, FADH itu sebanyak 2 ATP. ATP di sini tetap 1. Jadi 9 tambah 2, 10, 11, 12. 3 kali 12 ada 36 ATP dari siklus Krebs di sini ya. Nah, hasil akhirnya 36 ATP ditambah dengan 8 ATP. Ini tadi dari aktivasi tadi. Sehingga dihasilkan 44 ATP ya adik-adik. Nah, jadi sudah terbukti bahwa untuk katabolisme lemak itu akan menghasilkan energi yang lebih banyak ya dibandingkan dengan karbohidrat. Nah, ini contoh lainnya, asam palmitat. Ini yang terdiri dari 15 atom C. Jika dia mengalami katabolisme, dia akan menghasilkan
129 ATP. Banyak ya adik-adik ya. Nah, itu tadi materi kita mengenai, oh ya sebentar, itu tadi masih katabolisme. Sekarang kita lihat kaitannya apa sih? Bagaimana kaitan dari katabolisme lemak, protein dan karbohidrat. Nah, kaitannya ada di sini adik-adik, di siklus Krebs-nya. Bentar ya. Jadi, protein dan lemak, karbohidrat ini akan bertemu di jalur siklus Krebs di sini ya. Oke, tentu saja dengan ada masukan dari asetil-CoA. Asam lemak kan tadi ada menghasilkan asetil-CoA, kemudian pada protein juga nanti piruvатnya kan setelah mengalami glikolisis akan menjadi asetil-CoA dan lanjut ke dalam siklus Krebs. Nah, mengapa? Apa sih tujuannya? Kenapa bisa saling asam amino, karbohidrat, protein dan lemak ini bisa sama-sama bertemu di siklus Krebs? Ternyata sebenarnya tujuannya untuk saling menggantikan. Jadi bisa saling menggantikan bahan bakar di dalam sel ya, di dalam tubuh kita. Oke, di dalam sel, apalagi kalau misalnya tubuh kita kekurangan karbohidrat, nanti akan digantikan oleh lemak. Jika lemak juga sudah habis, akan digantikan oleh protein untuk diuraikan ya, dikatabolisasi sehingga tetap menghasilkan energi. Nah, itu tadi materi kita. Kalau adik-adik masih ada pertanyaan, silakan tulis dalam kolom komentar dan kita bertemu pada materi selanjutnya ya adik-adik ya. Salam.